Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan mempelajari mengenai soal khusus untuk guru IPA. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang di setiap harinya. Oke, kita ke soal yang pertama. Seorang guru IPA merencanakan tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memahami konsep fotosintesis. Guru tersebut membuat sebuah skenario cerita sebagai berikut. Di sebuah desa kecil yang sebagian besar warganya adalah petani, terdapat seorang anak bernama Dika yang sangat suka memperhatikan tanaman di sekitar rumahnya. Dika merasa penasaran mengapa tanaman bisa tetap hijau, tumbuh subur, dan menghasilkan buah, padahal tidak diberi makanan seperti manusia. Ia pun bertanya kepada gurunya di sekolah. Gurunya menjelaskan bahwa proses fotosintesis sangat penting bagi kehidupan tanaman. Kemudian guru tersebut meminta Dika untuk mengamati tanaman di sekitar rumahnya dan mencoba menjelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi. Tujuan pembelajaran yang dibuat guru adalah agar siswa dapat memahami proses fotosintesis, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, serta menggambarkan reaksi kimia yang terjadi. Dalam melaksanakan kegiatan ini, guru menggunakan metode diskusi kelompok dan eksperimen sederhana untuk mendukung pemahaman siswa. Apa tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai oleh guru IPA dalam cerita tersebut? A. Agar siswa mengetahui bagaimana cara merawat tanaman di sekitar rumah. B. Agar siswa memahami pentingnya pupuk untuk tanaman. C. Agar siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis, faktor-faktornya, dan reaksi kimia yang terjadi. D. Agar siswa dapat menanam tumbuhan di rumah mereka masing-masing. E. Agar siswa mengetahui jenis tanaman yang ada di desa mereka. Jadi, ada kalimat yang menyatakan bahwa di soal, tujuan pembelajaran yang dicapai oleh guru yaitu untuk memahami proses fotosintesis, faktornya, dan reaksi kimianya. Nah, yang berkaitan di opsi yang membahas itu adalah opsi C. Mengapa opsi A, B, D, E kurang tepat? Karena di soal belum dibahas. Jadi di sini mengenai mengapa tumbuhan itu bisa hidup walaupun tidak makan ya. Jadi di sini guru meminta Dika untuk mengamati tanaman di sekitar rumahnya. Karena Dika itu tadi penasaran, jadi guru membuat tugas untuk Dika untuk mengamati tanaman. Jadi tahu apa itu proses pertumbuhan dari tanaman. Oke, kita ke soal yang kedua. Bu Rina adalah seorang guru IPA yang sangat peduli terhadap pemahaman peserta didiknya. Suatu hari, ia memberikan tugas kepada siswanya untuk mengamati proses fotosintesis pada tanaman. Bu Rina meminta mereka mencatat perbedaan yang terjadi pada dua tanaman yang diletakkan di tempat berbeda. Satu di bawah sinar matahari langsung dan satu lagi di tempat teduh. Setelah beberapa hari, seorang siswa bernama Andi merasa bingung karena tanaman di bawah sinar matahari tampak tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman di tempat teduh. Andi juga memperhatikan bahwa daun tanaman di bawah sinar matahari lebih hijau dan segar. Ia bertanya kepada Bu Rina, "Bu, kenapa tanaman yang mendapatkan cahaya matahari tumbuh lebih baik dibandingkan tanaman di tempat teduh?" Bu Rina menjelaskan bahwa cahaya matahari adalah salah satu faktor penting dalam proses fotosintesis. Ia juga menambahkan bahwa selain cahaya, tanaman memerlukan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Namun Andi masih belum memahami perbedaan proses fotosintesis pada kedua tanaman tersebut.
Apa yang menyebabkan tanaman di bawah sinar matahari tumbuh lebih baik dibandingkan tanaman di tempat teduh? A. Tanaman di tempat teduh mendapatkan lebih banyak karbon dioksida daripada tanaman di bawah sinar matahari. B. Tanaman di bawah sinar matahari memiliki akses lebih baik terhadap cahaya sebagai sumber energi fotosintesis. C. Tanaman di bawah sinar matahari menghasilkan lebih sedikit oksigen dibandingkan tanaman di tempat teduh. D. Tanaman di tempat teduh menyerap lebih banyak air daripada tanaman di bawah sinar matahari. E. Tanaman di bawah sinar matahari tidak membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas soal yang kedua. Jadi di soal itu ada pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan tanaman di bawah sinar matahari tumbuh lebih baik dibandingkan tanaman di tempat yang teduh. Jadi di soal disebutkan mengenai faktor penting dalam fotosintesis adalah cahaya. Tanaman memerlukan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Ya, kita analisis mulai dari opsi A, tanaman di tempat teduh mendapatkan lebih banyak karbon dioksida. Karbon dioksida itu berarti yang tersedia, berarti itu sama saja dengan tanaman yang ada di sekitar tanaman tersebut. Jadi, kurang berkaitan. Jadi, A kurang tepat. Lalu C, tanaman di bawah sinar matahari menghasilkan lebih sedikit oksigen dibandingkan tanaman di tempat teduh. Ini juga kurang tepat. Karena apa? Tanaman yang berada di dekat sinar matahari atau di bawah sinar matahari akan menghasilkan lebih banyak oksigen. Jadi, jawabannya C kurang tepat. Lalu D, tanaman di tempat teduh menyerap lebih banyak air daripada tanaman di bawah sinar matahari. Jadi air itu tidak bergantung pada lokasi penempatan, tetapi juga pada kesediaan dalam media tanam. Jadi D kurang tepat. Lalu tanaman di bawah sinar matahari tidak membutuhkan air untuk proses fotosintesis yang kurang tepat. Sedangkan semua tanaman itu membutuhkan air. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Dia selalu berusaha meningkatkan kompetensinya agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu hari ia mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Pelatihan ini berfokus pada penggunaan metode eksperimen berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran IPA. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan bagaimana merancang eksperimen sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan sekolah. Selain itu, pelatihan ini juga membahas strategi pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan simulasi digital dan media interaktif dan mengajarkan konsep-konsep ilmiah. Pak Budi sangat antusias mengikuti pelatihan ini karena ia menyadari bahwa perkembangan zaman menuntut guru untuk terus berinovasi. Setelah mengikuti pelatihan selama seminggu, ia mulai menerapkan metode yang telah dipelajari di kelasnya. Salah satu eksperimen yang ia coba adalah membuat model siklus air menggunakan bahan sederhana seperti wadah transparan, air, dan lampu sebagai sumber panas. Dengan metode ini, siswa dapat mengamati secara langsung proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Namun, tidak semua rekan sesama guru mendukung inovasi yang dilakukan Pak Budi. Beberapa guru beranggapan bahwa metode lama dengan ceramah masih cukup efektif dan tidak perlu digantikan. Meskipun demikian, Pak Budi tetap teguh pada prinsipnya untuk memberikan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna bagi siswa. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pernyataan berikut apakah benar atau salah. Pernyataan A, pelatihan pengembangan diri bagi guru IPA hanya membahas teori tanpa praktik. B, Pak Budi menerapkan hasil pelatihan dengan membuat model siklus air sederhana.
C. Semua guru di sekolah mendukung inovasi yang dilakukan oleh Pak Budi. D. Salah satu materi dalam pelatihan adalah penggunaan simulasi digital untuk mengerjakan konsep IPA. Pak Budi mengikuti pelatihan karena diwajibkan oleh sekolah tanpa ada keinginan pribadi. Kita bahas mulai dari pernyataan A, pelatihan pengembangan diri bagi guru IPA hanya membahas teori tanpa praktik. Nah, sedangkan di sini, di soal pelatihannya itu ada merancang proses dengan penggunaan metode eksperimen berbasis proyek dan membuat model siklus air. Jadi ada praktek, juga ada teorinya. Jadi jawaban yang A salah ya teman-teman. Lalu B, Pak Budi melakukan hasil pelatihan dengan model siklus air. Ya, betul sekali. Di sini ada. Jadi opsi B benar. Lalu C, semua guru di sekolah mendukung inovasi. Nah, sedangkan di sini tidak semua rekan guru mendukung inovasi yang dilakukan oleh Pak Budi. Lalu D, salah satu materi dalam pelatihan adalah penggunaan simulasi digital untuk mengajarkan konsep IPA. Ya, jadi di sini juga ada menggunakan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Jadi ada teknologinya juga dengan membuat media interaktif. Jadi jawaban yang D adalah benar. Lalu E, Pak Budi mengikuti pelatihan karena diwajibkan oleh sekolah tanpa ada keinginan pribadi. Ini juga salah, karena Pak Budi berusaha meningkatkan kompetensinya. Jadi, jawaban yang tepat adalah salah. Oke, kita ke soal yang keempat. Pak Rudi adalah seorang guru IPA yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Suatu hari, ia mengamati bahwa beberapa peserta didiknya kurang aktif saat melakukan percobaan tentang fotosintesis di laboratorium. Beberapa siswa tampak kebingungan dengan langkah-langkah praktikum, sementara yang lain hanya mencatat tanpa benar-benar memahami konsep yang sedang dipelajari. Untuk memastikan semua peserta didik terlibat secara aktif, Pak Rudi mencoba menerapkan metode pengamatan berbasis saintifik. Ia memperhatikan bagaimana siswa mengamati perubahan warna, larutan indikator dalam percobaan fotosintesis, bagaimana mereka berdiskusi dalam kelompok, dan bagaimana mereka mencatat data hasil percobaan. Selain itu, Pak Rudi juga mencatat perilaku belajar siswa sama pembelajaran berlangsung. Ia melihat ada siswa yang cenderung pasif dan hanya menunggu instruksi dari teman satu kelompoknya, sementara yang lain tampak sangat antusias dan berinisiatif mengajukan pertanyaan. Dalam refleksi pembelajaran, Pak Rudi menyadari bahwa untuk meningkatkan pemahaman siswa, ia perlu menyesuaikan metode pengajarannya dengan gaya belajar siswa. Dari pengamatan ini, Pak Rudi merencanakan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi di pertemuan berikutnya. Ia ingin memastikan bahwa semua siswa memahami konsep fotosintesis dengan lebih baik melalui pendekatan berbasis inquiry dan diskusi kelompok yang lebih terstruktur. Berdasarkan situasi di atas, metode pengamatan yang dilakukan Pak Rudi terhadap peserta didik bertujuan untuk A. Menentukan siswa mana yang memiliki nilai terbaik dalam praktikum fotosintesis. B. Menilai seberapa cepat siswa dapat menyelesaikan praktikum tanpa bantuan guru. C. Menganalisis karakteristik belajar siswa untuk menyesuaikan strategi pengajaran. D. Memastikan seluruh siswa mencatat hasil percobaan dengan benar sesuai panduan. E. Memberikan hukuman bagi siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi, di sini pembelajarannya ada yaitu menggunakan pengamatan, berarti mengamati proses
bagaimana warna indikator, dan percobaan fotosintesis melalui larutan. Nah, apa itu inquiry? Jadi inquiry adalah model pembelajaran yang membuat siswa itu harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Jadi ini ada mengenai perubahan warna larutan. Jadi siswa harus tahu mengapa warnanya berubah, mengapa terjadi perubahan warna, dan bagaimana percobaan fotosintesis. Oke, kita analisis mulai A, menentukan siswa mana yang memiliki nilai terbaik dalam praktikum fotosintesis. Jadi di sini A, ini kurang 4. Karena apa? Di dalam pembelajaran, kita tidak hanya menentukan hasil, tapi juga proses. Lalu E, memberikan hukuman bagi siswa ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Kita tidak boleh langsung menghukum siswa. Ya, tidak ada hukuman. Lalu B, menilai seberapa cepat siswa dapat menyelesaikan praktikum tanpa bantuan guru. Ini juga kurang tepat. Ya, jadi siswa itu harus dapat didampingi, walaupun harus mandiri tapi ada pendampingan. Ya, lalu C, menganalisis karakter belajar siswa untuk menyesuaikan strategi pengajarannya. Nah, ini jawaban yang tepat karena Pak Rudi sudah mengetahui bagaimana pengajarannya dengan gaya belajar siswa ya. Jadi, ada gaya belajar kata kuncinya, jadi C, jawaban yang tepat. Lalu D, memastikan seluruh siswa mencatat hasil percobaan dengan benar. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, jadi tidak hanya untuk menganalisis hasil kerja, tetapi juga proses kebutuhan pembelajaran dan gaya belajar siswa. Kita next ke slide 5. Bu Rina adalah seorang guru IPA di sekolah dasar yang sangat peduli terhadap pengembangan keterampilan berbicara siswa. Dalam setiap pembelajaran, ia selalu berusaha menciptakan suasana yang mendukung siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Suatu hari saat mengajarkan materi tentang perubahan wujud benda, Bu Rina membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan satu eksperimen sederhana seperti mencairkan es batu, menguapkan air, dan mengamburkan uap air. Setelah melakukan percobaan, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Dalam presentasi, ada beberapa siswa yang tidak percaya diri dan lancar berbicara, tetapi ada juga yang masih ragu dan sering diam karena takut salah. Untuk mengatasi hal ini, Bu Rina menerapkan beberapa strategi. 1. Memberikan pertanyaan pemantik yang membantu siswa merangkai ide sebelum berbicara. 2. Menggunakan media gambar dan video untuk membantu siswa memahami konsep lebih baik sebelum berbicara. 3. Memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berbicara dalam kelompok kecil terlebih dahulu sebelum berbicara di depan kelas. 4. Menggunakan teknik role playing atau bermain peran agar siswa lebih terbiasa berbicara dengan ekspresi dan intonasi yang baik. 5. Memberikan umpan balik positif terhadap usaha siswa dalam berbicara tanpa langsung mengkoreksi kesalahan mereka secara terbuka. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan A, keterampilan berbicara dalam pembicaraan IPA tidak perlu dikembangkan karena lebih fokus pada eksperimen. 2. Bu Rina membantu siswa meningkatkan keterampilan berbicara dengan memberikan pertanyaan pemantik. 3. Teknik bermain peran dapat membantu siswa berbicara lebih percaya diri dalam pembelajaran IPA. 4. Memberikan umpan balik negatif secara langsung akan membuat siswa lebih cepat belajar berbicara dengan benar. 5. Media visual seperti gambar dan video dapat membantu siswa memahami konsep dan berbicara lebih lancar. Kita analisis mulai dari pernyataan 1. Keterampilan berbicara dalam pembelajaran IPA tidak perlu. Ini
kurang tepat. Karena apa? Di dalam semua pembelajaran, kita harus menilai juga salah satunya keaktifan siswa di kelas. Jadi, ini aspek yang penting juga. Jadi, tidak hanya dalam eksperimen atau dalam kerja kelompok, tapi juga dari percaya dirinya dalam pembelajaran. Jadi, pernyataan satu adalah Oke, lalu yang kedua, Bu Rina membantu siswa meningkatkan keterampilan berbicara dengan memberikan pernyataan pemantik. Ya, di sini strategi yang dilakukan Bu Rina ketika ada siswa yang belum merasa percaya diri, yaitu dengan memberikan pernyataan pemantik agar siswa berani berbicara. Jadi ada idenya. Lalu yang kedua benar. Lalu tiga, teknik bermain peran dapat membantu siswa berbicara lebih aktif. Ya, karena ada peran yang dilakukan. Misal dalam hal ini mungkin dibuat sebuah cerita. Kamu yang menjawab pernyataan ini, kamu yang presentasi di kelas. Jadi tidak semua di dalam kelompok itu, kadang kan ada yang siswa yang satu kelompok hanya satu siswa yang maju, yang menjawab ya hanya satu anak. Jadi semua siswa harus dapat memiliki peran. Jadi nomor 3 benar ya teman-teman. Nomor 4, memberikan umpan balik negatif secara langsung akan membuat siswa lebih cepat belajar. Ini juga kurang tepat. Kita harus tetap menghargai bagaimana proses pembelajaran siswa. Ya? Oke. Nomor 5, media visual seperti gambar dan video dapat membantu siswa memahami konsep dan berbicara lebih lancar. Ya, jadi mungkin untuk siswa yang lebih memahami dengan gambar saat pembelajaran itu sangat berpengaruh. Jadi, jawaban yang 5 adalah benar. Kita soal yang ke-6. Pak Joko, seorang guru IPA yang menghadapi tantangan besar dalam mengajar konsep perubahan wujud zat di kelas 7. Ia ingin menerapkan pembelajaran fleksibel agar siswanya dapat memahami konsep ini dengan lebih baik. Untuk itu, ia mengembangkan 3 strategi pembelajaran. 1. Strategi demonstrasi langsung. Pak Joko membawa beberapa bahan seperti es batu, lilin, dan air panas kelas. Ia melakukan demonstrasi perubahan wujud zat secara langsung di depan siswa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengamati dan mencatat hasilnya. 2. Strategi berbasis teknologi. Siswa yang tidak dapat hadir di kelas diberikan akses ke video eksperimen perubahan wujud zat yang telah direkam oleh Pak Joko. Mereka diminta untuk menonton video tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan reflektif. 3. Strategi eksperimen mandiri. Siswa diberikan daftar bahan yang mudah ditemukan di rumah dan diminta melakukan eksperimen sendiri, lalu mengunggah laporan mereka dalam bentuk foto atau video ke platform pembelajaran daring. Setelah melakukan strategi ini, Pak Joko menemukan bahwa beberapa siswa lebih antusias saat melakukan eksperimen sendiri di rumah, sementara yang lain lebih memahami materi saat melihat demonstrasi langsung di kelas. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Pak Joko, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan konsep pembelajaran fleksibel dalam pengajaran IPA? A. Siswa harus mengikuti satu metode yang sudah ditentukan oleh guru agar tidak membingungkan dalam memahami materi. B. Pembelajaran fleksibel hanya efektif jika menggunakan teknologi seperti video dan platform daring. C. Pendekatan pembelajaran fleksibel memungkinkan siswa memilih strategi yang paling sesuai dengan gaya belajarnya untuk memahami konsep IPA lebih baik. D. Demonstrasi langsung adalah satu-satunya cara efektif untuk mengajarkan perubahan wujud zat. E. Pembelajaran IPA tidak bisa dilakukan secara fleksibel karena eksperimen harus dilakukan di laboratorium dengan pengawasan guru. Kita analisis mulai dari opsi A. Siswa harus mengikuti suatu metode, sedangkan di sini adalah fleksibel. Jadi ada beberapa pilihan. Jadi A kurang tepat.
Lalu B, pembelajaran fleksibel hanya efektif jika menggunakan teknologi seperti video. Ini juga kurang tepat. Sedangkan di sini Pak Joko menggunakan 3 strategi pembelajaran dan pembelajarannya. Lalu D, demonstrasi langsung adalah salah satu cara efektif. Ini juga sama seperti yang B. Lalu E, pembelajaran IPA tidak bisa dilakukan secara fleksibel karena eksperimen. Ini juga kurang tepat. Karena di dalam pembelajaran itu siswa harus dapat memahami konsep pembelajaran yang bersifat abstrak, ya, yang bersifat abstrak menjadi konkret atau nyata, sehingga dapat mudah dipahami. Mungkin pemahamannya ada yang lebih menyukai dengan dijelaskan secara langsung, ada yang harus melakukan eksperimen, dan ada yang suka dengan menonton video. Bagaimana sih perubahan Z? Nah, jadi tahu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan pembelajaran fleksibel memungkinkan siswa memilih strategi yang paling sesuai. Oke, kita ke soal yang 7. Di sebuah desa kecil di Indonesia, ada seorang guru IPA bernama Bu Santi yang sangat peduli dengan perkembangan karakter dan ilmu pengetahuan siswanya. Ia selalu mengaitkan pembelajaran sains dengan nilai-nilai kehidupan. Suatu hari ia mengajak murid-muridnya untuk melakukan eksperimen tentang pembiasaan cahaya di dalam kelas. Bu Santi menyiapkan sebuah gelas berisi air dan memasukkan sebuah pensil ke dalamnya. Murid-murid terkejut melihat bahwa pensil tersebut tampak patah ketika dilihat dari samping. Loh, kenapa bisa begitu, Bu? Tanya Rina. Salah satu murid yang sangat penasaran. Itu karena cahaya mengalami pembiasan saat melewati 2 medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Jelas Bu Santi dengan senyuman. Setelah menjelaskan konsep pembiasan, Bu Santi kemudian mengaitkan dengan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, yaitu 1. Jujur dalam setiap tindakan. 2. Disiplin dalam belajar dan berlatih. 3. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. 4. Peduli terhadap sesama dan lingkungan. 5. Kerjasama dalam menyelesaikan masalah. 6. Kreatif dan inovatif dalam berpikir. 7. Tekun dan tidak mudah menyerah. Bu Santi menjelaskan bahwa pembiasaan cahaya bisa diibaratkan sebagai proses adaptasi dan perubahan dalam kehidupan. Cahaya yang berubah arah saat memasuki medium berbeda menggambarkan bagaimana seorang harus menyelesaikan diri dengan tantangan tanpa kehilangan arah tujuan hidup. Misalnya dalam belajar IPA, kita harus tekun dan tidak mudah menyerah, sama seperti cahaya yang tetap bergerak meskipun arahnya berubah. Kita juga harus tetap berusaha meski menghadapi kesulitan, kata Bu Santi. Setelah itu Bu Santi memberikan tabel pernyataan kepada murid untuk menilai apakah pernyataan dalam tabel tersebut benar atau salah. Oke, pernyataan A. Pembiasaan cahaya terjadi karena cahaya berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerakatannya. Ya, ini jawaban yang benar karena di sini Bu Santi menjelaskan bahwa ada 2 medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Jadi B benar. Oke, ya, soal yang pernyataan B, pensil yang tampak patah dalam air disebabkan oleh pemantulan. Ini kurang tepat, sedangkan di soal menyebutkan mengenai pembiasan. Ya, jadi yang B salah ya teman-teman. Lalu kita ke opsi yang C. Salah satu kebiasaan anak Indonesia hebat adalah selalu berusaha meskipun menghadapi kesulitan, seperti cahaya yang tetap bergerak dalam medium yang berbeda. Ya, ini benar. Karena di sini juga Bu Santi menjelaskan ya di soal yang terakhir bahwa kita harus tekun dan tidak mudah menyerah seperti cahaya yang tetap bergerak meskipun arahnya berubah. Lalu D, pembiasaan cahaya hanya terjadi dalam air dan tidak bisa terjadi di medium lain seperti kaca. Ini juga kurang tepat, jadi dapat terjadi di medium lain seperti kaca, plastik, dan lensa. Jadi jawaban yang D adalah jawaban yang salah.
Lalu disiplin dalam belajar adalah salah satu kebiasaan baik yang bisa membantu kita memahami konsep IPA dengan lebih baik. Ya, ini jawaban yang benar, karena di soal ada mengenai kebiasaan disiplin dalam belajar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami. Apabila ada pertanyaan mengenai soal, jangan lupa teman-teman komen di kolom komentar. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya.